bukan tidak mau taat kepada Allah. Iblis itu sebenarnya makhluk yang awalnya sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena ada rasa sombong dalam dirinya sehingga iblis dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gelar yang diberikan, yang pantas diberikan kepada iblis adalah laknatullah. Artinya makhluk yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkenaan dengan ini tentu Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf, misalnya ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa bima akhwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata kepada Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada iblis sebagai makhluk yang dikutuk. Artinya iblis ini adalah makhluk yang dijamin masuk neraka. Makhluk yang masuk neraka tanpa hisab. Ya Pak ya? Jadi bukan masuk surga saja tanpa hisab. Tapi ternyata masuk neraka juga ada yang tanpa hisab. Termasuk iblis laknatullah. Itu masuk neraka tanpa hisab. Sehingga iblis ini karena dia sudah dipastikan masuk neraka, dia tidak mau sendirian masuk neraka. Maka kalau ada orang yang ketika dia misalkan mendapatkan suatu keburukan, lalu dia berusaha mengajak orang lain untuk melakukan keburukan itu, maka dia adalah sebenarnya temannya iblis. Sifatnya itu adalah sama dengan sifatnya iblis. Misalnya ada orang yang ketika suatu saat dia misalkan ditangkap oleh polisi, lalu dia dimasukkan ke dalam penjara, lalu dia mencari-cari lagi orang lain supaya orang lain juga menemani dia masuk ke dalam penjara. Akhirnya berbagai macam cara dia lakukan supaya ada orang yang menemani dia masuk ke dalam penjara. Nah itu sebenarnya adalah temannya iblis, karena sifatnya sama dengan sifat iblis. Jadi sifat iblis itu dia senang mengajak orang lain celaka. Dia bahagia kalau banyak orang lain yang tersesat. Dia bahagia kalau banyak orang lain yang tidak sholat. Dia bahagia kalau banyak orang lain yang melakukan keburukan. Itulah iblis laknatullah. Maka sebagai seorang yang beriman, tentu kita harus menjadikan iblis ini sebagai musuh. Jangan dijadikan sebagai teman. Artinya gimana? Kalau kita dimusuhi oleh iblis, maka kita akan disayangi oleh Allah. Jadi kalau kita ditemani oleh iblis, artinya kita akan dibenci oleh Allah. Jadi lawannya adalah itu. Jadi tidak ada itu program yang harus ada pada diri kita, kecuali kita benar-benar harus menjadikan bahwa iblis itu sebagai musuh kita. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu benar-benar musuh yang nyata bagi kita. Coba dengar pernyataan iblis dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-16 yang saya bacakan tadi. Boleh dicek di Al-Quran ya. Qala fabima akhwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, wahai Allah, karena engkau telah menghukumi aku orang yang tersesat, maka aku, kata iblis, akan berusaha untuk menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Itu sudah menjadi janjinya iblis. Karena engkau gitu ya telah menjadikan aku ahli neraka, kata iblis, karena engkau telah menjamin aku masuk neraka tanpa hisab, maka kata iblis, aku akan menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus. Subhanallah. Ini suatu peringatan bagi kita semua ya, yang harus kita selalu berusaha untuk menghindari segala tipu daya iblis laknatullah. Nah,
Jadi bapak-bapak, ini bapak-bapak aja ya, nggak ada ibunya kan? Bapak-bapak yang berbahagia, Ibunya nggak kelihatan Ustaz. ibunya nggak kelihatan. Daripada di mana? Ya. Jadi iblis itu dia memiliki program-program yang sangat banyak. Program-program yang sangat banyak untuk menyesatkan manusia. Dari dulu, dari pertama, caranya bagaimana? Caranya tipu dayanya adalah dia akan menanamkan rasa senang kepada sesuatu yang buruk dan menanamkan rasa benci kepada sesuatu yang baik. Itu kuncinya. Jadi iblis itu dia akan menanamkan sesuatu kesenangan pada sesuatu yang sebenarnya buruk, bisa menyesatkan. Tapi dia juga akan menanamkan rasa benci kepada sesuatu yang baik. Kuncinya di sana. Contoh, dunia itu sebenarnya dalam Al-Quran disebutkan hanyalah permainan, senda gurau. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dan sesungguhnya dunia itu adalah senda gurau, permainan. Tapi iblis mengatakan, jadikanlah dunia itu sebagai teman bagimu. Dunia, kata iblis, adalah segala-galanya bagimu. Padahal Allah ingatkan, dunia permainan, senda gurau. Tapi iblis mengatakan, dunia segala-galanya bagimu. Sehingga sering kita temui ya di lapangan dimanapun berada, orang-orang kadang-kadang banyak berhasil sekali iblis menyesatkan orang lewat harta, lewat dunia. Berhasil. Sehingga banyak orang yang tidak mau misalkan mentaati perintah Allah, tidak mau sholat misalkan, padahal sholat itu mudah. Betul Pak? Mudah, sholat itu mudah sekali. Waktunya juga mungkin sedikit sekali. Ya kalau karena kita hitung-hitungan, satu waktu sholat itu kita katakan hanya 10 menit. Ya, sholat wajib 10 menit cukup nggak? Atau terlalu lama? Ya, katakanlah sholat yang khusyuk, katakanlah 10 menit saja kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau 5 kali sholat, satu kali sholatnya 10 menit, kita hanya membutuhkan waktu 50 menit untuk sholat, betul nggak? 50 menit untuk sholat. Sedangkan sehari semalam itu 24 jam. Artinya 50 menit itu tidak sampai 1 jam. Tidak sampai 1 jam, ya. Hanya 50 menit, 10 menit lagi baru 1 jam. Apalagi 10 menit itu udah dengan zikirnya. Itu pun kalau sholatnya khusyuk. Tapi kadang-kadang kebanyakan manusia suka menunda-nunda sholat, suka meremehkan sholat, karena dia menganggap udahlah dunia itu lebih penting daripada sholat. Nah sebenarnya kalau itu sudah ada pada seseorang, wah pokoknya saya lebih suka kepada dunia, ngapain sholat misalkan, berarti dia sudah menjadi temannya iblis laknatullah. Karena iblis menghalang-halangi seperti itu. Nah ini, jadi kita harus waspada. Kita harus waspada. Nah, bagaimana cara iblis menyesatkan manusia? Apa strateginya? Strateginya bisa dibaca pada ayat yang ke-17. Ya. Atau ada yang mau membacakan? Boleh di sana. Surat Al-A'raf ayat yang ke-17. Ada yang mau membaca boleh supaya dapat kebagian pahalanya juga. Ya kan yang membaca Quran kan dapat pahala ya. Silakan ayat yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Summa latiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamalihim wa la tazidu akhrahum akhirin. Kayaknya nanti kita harus ada program belajar ngaji ya. Siap nggak? Siap nggak?
belajar ini baca supaya kita insya Allah bagus semuanya. Insya Allah. Siap. Siap, Ya. insya Allah. Kursusnya Insya Allah. tahu ya. Insya Allah, Ustaz. Salah. Gimana? Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu strateginya. Apa kata iblis? Strategi yang akan dia pakai untuk menyesatkan manusia, untuk menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Yang pertama apa? Aku akan mendatangi mereka dari arah depan. Apa itu arah depan? Nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua, aku akan mendatangi mereka dari belakang. Apa itu dari belakang? Nanti juga saya jelaskan. Aku akan mendatangi mereka dari kanan. Coba lihat di kanannya ada gak? Aku akan mendatangi mereka dari kiri. Didatangi dari depan, didatangi dari belakang, didatangi dari kanan, dan didatangi dari kiri. Kenapa nggak dari bawah? Bawah kan bumi, tempat duduk. Kenapa tidak dari atas? Ulama mengatakan atas adalah tempat peluang bagi kita untuk berlindung kepada Allah, berdoa, memohon kepada Allah. Makanya datangnya dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Itu. Apa itu yang dimaksud datang dari depan? Nah, ini perlu kita jelaskan. Yang dimaksud setan datang dari depan, bahwa setan atau iblis itu akan menjadikan manusia lebih cinta kepada dunia, harta, tahta, wanita, pangkat, jabatan, keluarga, anak, lebih ia cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Itu. Iblis akan menanamkan satu strategi, dibuatnya manusia itu lebih mencintai harta, mencintai tahta, wanita, keluarga, anak, jabatan, semuanya. Dibuat lebih mencintai itu daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan kita mencintai harta, tata, wanita, kemudian mencintai harta, mencintai anak, seperti itu. Nah ini, makanya coba kita lihat Al-Quran surat At-Taubah ayat 24. Coba, ada yang mau baca lagi? Baca terjemahnya aja, nggak apa-apa. Ada yang buka Al-Quran? Masih ragu-ragu buka Qurannya ya? Nggak apa-apa, belajar. Ya. Oke, Al-Quran At-Taubah ayat ke-24. Sengaja hari ini saya akan ajak teman-teman untuk lebih banyak membuka Al-Quran. Supaya apa? Supaya teman-teman lebih semangat lagi belajar Al-Qurannya. Karena satu huruf Al-Quran itu diberikan oleh Allah 10 kebaikan. Insyaallah. Ya, silakan. Nggak apa-apa salah-salah. Karena orang yang kata Rasul, orang yang ayat 24. Ya. Ayat 24. Ayat 24 At-Taubah ayat 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره
والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. Boleh dibacakan terjemahnya? Dan sekiranya ada terjemahnya? Boleh, Sob. Ya. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, Nah, saudara-saudara, coba berhenti dulu. Katakanlah jika bapak-bapakmu, 1, 2, anak-anak, anak-anakmu, 3, saudara-saudaramu, saudara-saudaramu, lalu istri-istrimu, istri-istrimu, kaum keluargamu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, perdagangan perniagaan yang dikhawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya, dan dari lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, apalagi, dan dari berjihad di jalannya. dan dari berjihad di jalan Allah, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang banyak dosanya. Jadi ini Ustadz hanya menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah, dan ini pasti benar. Ya, kalau Allah berfirman dalam Al-Quran itu, kita tidak boleh ragu sedikit pun, pasti benar. Jadi gitu. Allah ingatkan, apabila anak-anak, keluarga, harta gitu ya, rumah, semua yang lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keputusan Allah? Di antaranya, ya, karena dia tidak diberi petunjuk, tidak diberi hidayah oleh Allah, maka keputusannya nanti di akhirat mendapatkan satu siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang tersebut menjadi temannya setan, laknatullah. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah kita boleh mencari harta? Boleh, silakan cari harta. Tapi ingat, yang tidak boleh cari harta lupa kepada Allah. Kerja di mana aja silakan. Semua bumi, semua penjuru bumi milik Allah. Mau kerja di Korea Selatan, Korea mana lagi? Korea Utara, ya. Mau kerja di mana ya? Di Bandung. Mau kerja di Arab, mau kerja di pokoknya di mana saja kita kerja, semuanya penjuru ini adalah bumi milik Allah. Silakan cari karunia Allah dimanapun kita berada. Tapi ingat, kata Allah, jangan lupakan Allah. Jangan lebih mencintai itu daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Bagus sih kalau kita sambil kerja, sambil kita ada peluang belajar. Mungkin kalau di tempat tinggal kita belajarnya kurang semangat ya. Tapi dengan kita berada di tempat lain, belajar kita jadi semangat. Bukan hanya sekedar nyari harta, tapi kita ini harta punya, kita manfaatkan harta kita untuk apa? Untuk mencari karunia Allah. Kita manfaatkan harta kita untuk apa? Untuk kita meraih keridhaan Allah. Wah, hebat kalau begitu. Kalau mau tidak mau, kalau udah meninggal tak dibawa sebanyak apapun harta kita ya. Betul nggak? Lah, ada yang bawa harta ke kuburan. Apakah ada karena memang misalkan, oh saya pulang misalkan kerja dari luar negeri, uang misalkan 500 miliar misalkan, udah meninggal, udah dimasukin dalam dompet, masukin ke dekat kepala saya. Ada nggak gitu? Enggak. Paling hartanya itu ditinggalkan. Ya nggak? Kita hanya dapat apa? Ya dapat pakaian istimewa, 3 helai kain kafan, ya, mendapatkan pewangi, bukan minyak wangi, kapur barus pewanginya, betul nggak? Bukan minyak wangi pewanginya, kapur barus. Kita jadi dunia kalau wangi kapur barus juga sudah gimana ya? Kasih apa? Minum, paling disiram di atas kubur, paling di atas kuburnya, bukan ke mulutnya disiramkan.
Paling gitu. Kalau sudah meninggal dunia, dikasih apa? Kasih ikat tali. Ya tali kapan? Kain kapan yang diberikan? Memang banyak sih ikatnya, ada 5 gitu ya. Tapi namanya kain ikatan kain kapan. Kasih juga mungkin kasur untuk tidurnya. Kasur yang paling murah adalah kapas. Itu aja dikasih kapas paling di dalam kain kapannya. Coba, nggak ada seorang pun yang membawa dunia harta ketika masuk ke dalam kubur. Ya, makanya di situ diingatkan bahwa setan akan menjadikan manusia itu lebih cinta kepada harta, lebih cinta kepada harta, kepada pangkat. Mungkin udah punya harta yang banyak. Aduh, saya hartanya udah banyak tapi belum jadi pejabat. Oh, ini jadi pejabat. Akhirnya berbagai macam cara dia lakukan untuk menjadi pejabat. Dan pada akhirnya pejabat tersebut karena dia berteman dengan setan, setiap yang berteman dengan setan akhirnya itu pasti keburukan. Pejabat yang berteman dengan setan, dia akan berakhir di penjara. Betul nggak? Dia akan berakhir di penjara. Dia akan berakhir karena semuanya akan dicek oleh KPK nanti. Baru di dunia itu, belum lagi di akhirat. Di akhirat nanti ceknya apa namanya itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengeceknya lebih teliti. Ya, lebih teliti. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti dari apa yang kamu kerjakan. Sangat teliti Allah. Di dunia itu masih bisa ayat tersembunyi ya. Mungkin sudah ditangkap KPK, masukin ke penjara dengan kategori misalkan merugikan negara 9 miliar. Boleh jadi di luar masih ada uangnya yang lain gak ketahuan oleh KPK kan? Tapi Allah Maha tahu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi sekecil apapun. Tidak ada yang tersembunyi. Semuanya pasti diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh. Makanya kalau teman-teman berbuat kebaikan sekecil apapun, gak usah khawatir. Pasti ada balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anak, kalau udah punya anak, ini udah punya anak semua belum? Nah, sudah menikah yang udah punya anak semua. Yang punya anak, kadang-kadang anak itu bisa membuat kita lalai kok. Ya, lagi datang waktu sholat nanti dulu masih gendong anak, wow, biarin aja gitu. Padahal ngapain? Ajak aja anaknya sholat ya. Ajak aja anaknya sholat, gak apa-apa. Anak dulu lihat kita sholat, dia lihat gitu, gak apa-apa. Jadi jangan lalai. Dengan apa lagi? Banyak orang lalai. Mungkin dengan orang tua, oh bangga. Orang tua saya adalah pejabat ini, orang tua saya ada ini. Akhirnya dia lebih mencintai orang tuanya daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai kata orang tuanya, jangan sholat, nggak mau sholat. Jangan puasa, nggak mau sholat, nggak mau puasa. Jadi mengikuti orang tua, padahal orang tua itu mengajak kepada yang salah. Orang tua mabuk-mabukan, ikutin. Wah, orang tuanya misalkan melakukan dosa, ikutin gitu. Itu artinya lebih mencintai orang tua daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Padahal kita tidak boleh seperti itu. Kalau misalkan Allah memerintahkan sesuatu, maka kita wajib mengikutinya. Kalau orang tua memerintahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita wajib mengikutinya. Tapi kalau orang tua kita mengajak kita untuk maksiat, maka wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Itu. Jadi jangan lebih mencintai orang tua daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya harus lebih kita cintai daripada segala-galanya. Itu yang pertama datang dari depan, harta, tahta, wanita, termasuk wanita. Bapak-bapak ya, coba disebutkan di sini termasuk wanita, coba nggak perempuan dibilangin itu, nggak laki-laki. Ya. Kenapa? Karena biasanya laki-laki itu ya mungkin matanya itu sangat senang melihat wanita. Betul nggak? Betul. Kalau matanya tidak didasari dengan keimanan, kalau matanya tidak didasari dengan rasa takut kepada Allah, maka matanya itu pasti tidak bisa terjaga. Tapi kalau matanya ini didasari karena keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ingin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti bisa ia jaga. Bukankah Allah berfirman, hei laki-laki yang beriman, tundukkan pandanganmu. Oh, mata kita
Pandangan kita harus ditundukkan. Tapi bukan berarti nunduk terus. Masuk di sini adalah kalau nunduk terus malah nabrak nanti. Jadi maksud di sini tundukkan pandanganmu itu artinya jaga mata kita. Jangan sempat dilihat ya. Sempat dilihat nggak ada manfaatnya. Apalagi ada istilah cuci mata. Wah. Cuci mata bagusnya bukan dengan melihat. Cuci mata bagusnya dengan remsol. Pasti pedih. Cuci matanya. Oke ya? Jadi istilah cuci mata itu sebenarnya mengotori mata. Mengotori. Nah, kalau mata kita tidak terjaga, setan senang. Iblis senang. Kenapa? Tadinya sholat berjamaah jadi sholat sendirian. Tadinya sholatnya tepat waktu, ini sholatnya akhir-akhir waktu. Tadinya suka baca Quran, akhirnya tidak mau baca Quran. Tadinya rajin berbuat kebaikan, akhirnya senang berbuat keburukan. Itu tandanya iman sedang merosot. Bagaimana kalau itu terjadi? Kalau itu terjadi, segera kembali kuatkan keimanan kita. Dengan apa? Dengan kembali berbuat kebaikan. Awali dengan apa? Awali dengan berzikir kepada Allah. Abdalu zikri falam annahu la ilaha illallah. Perkuat iman kita dengan kalimat la ilaha illallah. Awalnya itu tadi bukan berarti mengucapkan itu saja. Ketika kita meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, artinya hati kita itu, diri kita itu telah menyerahkan segala urusan kepada Allah, dan kita konsekuensinya siap menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan siap meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi la ilaha illallah itu. Aku, kata iblis, kata setan, akan mendatangi mereka dari depan. Ya, dibuat harta, tahta, wanita, dunia, orang tua, anak lebih dicintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Hati-hati ya. Oke. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya datang dari belakang. Datang dari belakang. Oh betul, maaf, kebaik saya lupa. Yang dari ini yang dari belakang barusan yang harta ya. Kalau dari depan ini artinya iblis itu akan menghalang-halangi manusia untuk beramal soleh, untuk menuju akhirat. Ya. Maaf ini saya barusan ini salah mendahulunya. Tapi yang nomor 2 dulu berarti udah dibahas ya. Yang datang dari belakang, dari depannya ya, yang datang dari belakang ya dunia, lewat dunia. Yang datang dari depan ya tadi dihalang-halangi untuk beramal soleh. Sholat dihalang-halangi, tahajud dihalang-halangi, mau sedekah nanti dulu dong sedekahnya, tuh ada yang lebih penting. Ya jadi seperti itu. Jadi dihalang-halangin aja. Kalau kita ingin menuju kebahagiaan akhirat itu pokoknya dihalang-halangi. Kalau orang yang belum masuk Islam, mau masuk Islam itu dibuat susah. Ya, ketika dia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dibuat susah. Bahkan ketika orang ketika orang mau menikah itu kan dalam rangka dia juga menyempurnakan keislamannya ya. Dihalang-halangi oleh iblis dan natullah. Kan banyak ya kan ketika mau menikah disuruh baca syahadat juga kadang-kadang susah, betul nggak? Dibaca misalkan kata apa namanya itu penghulunya, kau hanya kan? Coba baca dulu syahadat. Asal duaan katanya. Ya, susah. Padahal sangat mudah, biasa kita baca setiap sholat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dibuat susah gitu, seperti itu. Dibuat susah. Nah ini dari depan dibuat susah beribadah. Jadi dihalang-halangin aja. Jadi kalau kita mau wudhu, bangun di pagi hari mau wudhu itu dibuat, udahlah nanti wudhunya dingin. Dingin. Kalau gitu nanti malam saya mau tahajud, bangun hidupkan alarm. Hidupin alarm. Udah hidup alarmnya dimatikan, dianya tidur lagi gitu. Gitu. Dibuat aja dihalang-halangi. Makanya kita harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini tidak dihalang-halangi. Oke. Itu. Jadi dari depan, dari belakang.
Oke, sebelum mungkin dilanjutkan karena ini waktu kita sedikit, barangkali ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjutkan, boleh? Ada yang mau didiskusikan dulu, boleh? Nanti kalau banyak-banyak khawatir lupa ya apa tadi yang disampaikan. Ya alhamdulillah ada yang mencatat, itu mudah-mudahan ya jadi ilmu ya. Karena memang menurut Imam Syafi'i salah satu cara kita menyimpan ilmu itu adalah dengan membawa catatan. Karena otak kita itu kata Imam Syafi'i sangat terbatas ya. Sehingga kalau kita ingin menyimpan ilmu diantaranya adalah dengan catatan. Mungkin otak kita lupa, kita bisa lihat ke buku seperti itu, catatan. Oke, silakan. Ada? Oke. Boleh, Pak, silakan. Dilanjut dulu, Oke. nanti ada tanya katanya. Oke, oke. Oh, sekalian aja ya, dilanjutkan. Oke. Setan datang dari depan, dihalang-halangi untuk beribadah kepada Allah, untuk mendapatkan jalan di akhirat, dihalang-halangi aja pokoknya. Sehingga kadang-kadang maaf ya, baca Quran apa namanya itu nasyid itu lebih suka bernyanyi, lebih suka daripada baca Quran. Ya, kemudian pergi ke mall lebih suka daripada pergi ke masjid. Jadi ada sejarah kemarin itu saya lagi ngisi acara pengajian jamaah haji di daerah satu daerah lah di kota Bandung ya. Ya. Nanya kan ke tetangga, Pak, maaf, saya mau nanya masjid di mana? Padahal rumahnya di situ. Aduh, saya tidak tahu masjid. Padahal masjid itu ada di belakangnya. Ya walau alam apakah benar dia tinggal di situ atau memang hanya sekedar bertamu ya. Gitu. Tapi ketika ditanya, dites misalkan ditanya, Pak, di mana mall ini, di mana? Langsung ditunjukkan, oh boleh ini di sini, padahal jauh tempatnya. Artinya lebih mudah mencari mall daripada mencari masjid. Nah, itu juga sebenarnya tipu daya setan. Tipu daya setan laknatullah. Padahal seharusnya yang kita itu harus lebih mudah mencari masjid harusnya ya. Karena masjid itu sebagai lambang satu umat Islam. Makanya kenapa masjid itu suka dibangun itu tinggi. Kenapa Rasul melarang jangan membangun rumah kalian melebihi tingginya masjid. Kenapa? Karena ada ciri, kelihatanlah dari jauh minimal ya. Ini kadang-kadang mallnya gede, masjidnya wah, kadang-kadang sholatnya bergantian. 3 orang juga nggak muat, kadang-kadang sendiri-sendiri, tidak bisa sholat berjamaah. Mallnya gede ya gede, tapi tempat sholatnya kecil. Ya maklumlah karena mallnya mungkin bukan punya orang Islam ya. Tapi yang lebih parah kalau mallnya itu milik orang Islam, tapi dibangunnya seperti itu. Harusnya yang pertama dibangun gede itu adalah tempat ibadah. Nah ini, tapi setan memang begitulah, dia menghalang-halangi aja supaya manusia itu ya jangan mendapatkan jalan yang lurus, supaya manusia itu tersesat aja, gitu ya, gitu. Kemudian setan atau iblis datang dari kanan. Apa yang dimaksud setan datang dari kanan adalah bahwa setan itu akan menjadikan manusia itu menunda-nunda kebaikan. Ada istilah penyakit ya kalau di Sunda ya, saya bukan orang Sunda tapi belajar dikit-dikit gitu ya. Ada namanya penyakit, yang pertama penyakit Atuda, yang kedua penyakit Korean. Pernah dengar penyakit itu enggak? Belum ya. Ayo kita sholat, Atuda masih 1 jam lagi. Atuda tuh ntar dulu, masih ada waktu 1 jam lagi. Ya. Ayo tuh, segera kita ke pengajian nih. Sebentar lagi jam 9 sampai jam 10 waktunya. Atuda nanti dulu lah, kitanya masih perlu yang lain. Ada atudanya gitu kan. Atuda gitu. Ntar dulu. Dibuat kita ada penyakit, ntar dulu. Ada nggak yang gitu ya? Biasanya. Banyak. Dengar suara azan,
ntar dulu tanggung, ada nggak? Nah, berarti kalau ada itu berarti setan itu udah berbisik kepada kita. Ntar dulu. Padahal seharusnya Rasul mengajarkan justru ketika kita beribadah, misalnya sholat misalkan, justru dipersiapkan sebelum azan, betul nggak? Kalau di Darut Tauhid, alhamdulillah 10 menit sebelum azan itu di sini ya. 10 menit sebelum azan itu udah diinstruksikan oleh Agim semua harus tutup. Toko-toko semuanya tutup, aktivitas semuanya tutup. Makanya kalau bapak-bapak mungkin berkunjung ya ke Indonesia, sempatkah datang ke sini supaya enak pada situasinya? Ya, saya melihat salah satunya di kota Bandung ini ya, masjid yang paling ramai yang saya lihat, yang paling makmur itu salah satu masjid di sini. Jadi di sini kalau subuh Pak, masjid itu kalau subuh itu subhanallah yang saya perhatikan tuh sudah nggak muat lagi di masjid. Jadi kalau subuh itu atas, bawah, halaman masjid, di depan jalan tuh Kak, jamaah, subhanallah. Karena memang di sini sudah banyak santrinya Pak. Jadi santrinya sudah mulai banyak di sini kan. Ada SMP, ada SMK, semuanya udah mulai banyak. Sehingga ketika sholat bareng-bareng itu udah nggak muat. Kadang-kadang mohon maaf ya Pak ya, kalau orang lain ngantri itu misalkan ke WC, ngantri ke mana gitu kan. Kalau kita di sini alhamdulillah ngantrinya tuh sholat, karena masjid kita cuma satu, ya mungkin lokasinya diperbesar juga, udah besar menurut ukuran sini, cuman hanya kadang-kadang nggak cukup juga. Akhirnya terpaksa nunggu yang itu selesai, salam, baru mundur, baru ada imam yang lain lagi. Saking alhamdulillah karena makmurnya gitu. Nah, kayak kalau bapak-bapak nanti berkunjung misalkan, ada orang Bandung ya, berkunjung, ada orang Bandung Pak? Ada Pak, saya Pak. Alhamdulillah. Nanti ajak teman-temannya ya Pak ya ke Bandung ya Pak ya. Mohon Pak. Saya di Cibaduyut kan. Oh Cibaduyut. Pernah ke Darut Tauhid? Iya, saya pernah jadi jamaah di Darut Tauhid. Alhamdulillah ya. Kalau pernah ke sini nanti ajak ramai-ramai ke sini Pak. Ya. Bagus kalau kita ngadakan program dulu kan, program umrah bareng dengan Darut Tauhid. Wah hebat itu. Insyaallah ya. Amin. Oke. Itu yang berkenaan dengan setan datang dari kanan. Terakhir ya, karena waktu juga terbatas ya, setan datang dari kiri, bahwa setan itu akan memotivasi manusia agar senang berbuat maksiat. Jadi kalau untuk berbuat maksiat itu Pak, dimotivasi itu. Kalau kita misalnya mau melakukan dosa itu pokoknya seperti mudah aja gitu ya. Seperti mudah aja, padahal sulit gitu. Termotivasi. Coba orang yang mau berjudi. Orang yang mau berjudi itu kan sebenarnya berjudi itu merugikan ya Pak ya. Merugikan dirinya, merugikan keluarganya, merugikan orang lain. Betul gak? Itu merugikan dan Allah murka kepada orang yang suka berjudi. Tapi kata setan, udahlah, enak kok berjudi. Pokoknya kalau kamu menang nanti dapat uang. Dapat misalkan menang bisa beli mobil, bisa beli apa gitu. Semua hal yang kita anggap sesuatu yang mungkin tontonan apa gitu dijadikan judi. Ada Piala Dunia jadi judi. Ya, ada misalkan tinju jadi judi. Bahkan ada yang musabaqah tilawatil Quran Pak dijadikan judi. Ada lomba musabaqah tilawatil Quran, nanti siapa yang menang nanti dijadikan judi juga. Nauzubillah min dzalik. Setan memang memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Maka kita harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir caranya bagaimana Pak? Sebelum kita Bapak bertanya, caranya adalah yang pertama jangan lupa, karena setan itu lemah sebenarnya dan kita tidak bisa melihat setan dan setan bisa melihat kita. Maka cara yang paling efektif yang pertama jangan lupa berlindung kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala cara menangkalnya. Apa doanya? Ya, saya yakin hafal semuanya. Pertama baca paling tidak a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa juga a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Dalam Al-Qur'an juga ada Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Atau yang paling mudah kita hafal semua trikul.
Tahu trikul? Trikul Pak tahu? 3 kul. Pertama, kul huwallahu ahad. Yang kedua, kul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga, kul a'udzu birabbin nas. Itu tuh doa agar kita dilindungi oleh Allah dari segala tipu daya setan. Ya, agar kita dihindarkan dari orang-orang yang mau ngirim sihir, ya, orang-orang yang mau mencelakakan dan sebagainya. Diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama tentu kuncinya banyak berlindung kepada Allah. Yang kedua, lakukan apa yang menurutmu baik sesuai dengan Quran dan Sunnahnya. Dan ketika setan mengajakmu kepada keburukan, maka lawanlah dengan kebaikan. Nah, ketika kita mau sedekah, kata setan, jangan dong sedekah, kan saya nanti kamu miskin. Jangan ragu, tutup mata, tutup telinga, tutup semua bisikan, masukkan ke dalam kotak kencing, sedekah, plak, masukin. Ya, ketika kita mau sholat berjamaah, kata setan, nanti dulu, lagi enak tontonannya. Tutup telinga kita, tutup bisikan setannya, tutup ini mata kita, ambil remote, matikan TV-nya, langsung jalankan. Jadi dilawan, ya. Karena setan harus dilawan. Kalau diikuti senang dia. Tapi kalau dilawan, kalau berhasil kita melawannya, insya Allah kita akan menjadi orang yang terhindar dari segala tipu daya setan. Kita akan menjadi musuhnya setan, dan akhirnya kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, masih ada waktu nih 8 menit ya. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Sebenarnya masih panjang kajiannya, ya mudah-mudahan ada pertemuan berikutnya ya. Oke. Ada materi-materi yang belum saya sampaikan, di antaranya di sini ada apa namanya itu, kelompok-kelompok setan, ya, pasukan-pasukan setan itu. Ini juga harus kita ketahui supaya kita tidak ditipu oleh setan anatullah. Silakan ada. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masmu siapa namanya? Namanya Dwi Cahyono dari Dwi Ponorogo. Ponorogo. Subhanallah. Ya, silakan Pak Dwi. Tadi tentang disebutkan di depan tentang keberadaan iblis. Jadi iblis itu sebenarnya apakah nama individu dari jin itu sendiri atau sejenis pangkat seperti mungkin Fir'aun dan sebagainya itu, Ustaz. Oke. Terus Ya. yang kedua kalau tadi kan di depan iblis itu minta untuk diberikan umur sampai kiamat, sehingga Allah mengabulkan, sehingga jin itu diberikan panjang umur baru meninggal setelah hari kiamat. Itu cuma berlaku bagi iblis saja atau bagi semua jin? Mungkin kita jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang pertama, iblis itu nama individu yang saat itu dia menipu Nabi Adam dan Siti Hawa, ya, iblis. Dan pasukannya, kerajaannya, nanti kita bakal pertemuan itu sebenarnya. Kerajaannya itu namanya kerajaan setan. Kalau iblis itu pribadi, rajanya setan, kerajaan dalam negeri setan. Kalau setan itu artinya sifat yang dimiliki, baik itu yang dimiliki oleh jin maupun yang dimiliki oleh manusia. Dan iblis itu, ya jelas sifatnya adalah sifat setan. Maka iblis itu dikatakan setan. Iblis itu dikatakan setan. Kalau manusia mengikuti tingkah laku iblis, menjadi temannya iblis, maka manusia itu dikatakan setan dari jenis manusia. Kalau ada jin yang mengikuti tingkah laku iblis, maka jin tersebut dinamakan setan dari jenis jin. Makanya dalam surat An-Nas itu ada doa minal jinnati wan nas, berlindung kepada Allah dari godaan setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Kenapa di sini didahulukan minal jinnati wan nas? Karena jin itu juga sama bahannya dengan iblis. Bahan ciptaannya dari api, ya. Iblis dari api, dan jin ini katanya anak keturunan, tetapi pada akhirnya jin juga ada yang akhirnya masuk Islam. Tapi memang kebanyakan, dalam sebuah keterangan disebutkan, kebanyakan setan itu dari golongan jin.
dan juga manusia. Jinnya yang paling banyak maksudnya ya. Jinnya yang paling banyak gitu. Dan juga ada manusia. Jadi kalau kita ada jin yang mengikuti iblis, dan itu paling banyak dari golongan jin ya, yang mengikuti iblis itu. Karena bahannya sama. Kemudian yang kedua, manusia ada juga yang mengikuti. Nah itu adalah yang disebut dengan setan dari golongan manusia. Bisa dipahami? Insya Allah boleh. Ada yang lain silakan. Udah pertanyaannya? Ada yang lain belum terjawab? Nanti yang kedua betul Ustaz. Apa itu yang kedua? Nanti yang diberikan kekal hidup itu cuma iblis saja atau untuk jin yang lain? Oke. Iblis diberikan kekal sampai hari kiamat. Kalau dari ayat itu, iya iblis aja. Kalau jin apa ada yang mati? Iya. Jin juga sama. Jin itu sama berketurunan. Ya, berketurunan seperti manusia. Jin itu. Jadi makanya ada anak-anak jin kan? Anak jin yang semain, ada dan sebagainya gitu. Ada jin yang oleh Nabi pernah diikat gitu kan? Ada sebagainya seperti itu. Nah itu, jadi yang diberikan kekal kalau dalam Al-Quran ayat tersebut adalah hanya iblisnya. Kalau jin dan manusianya tidak. Ya, mereka mengalami. Hanya saja jin itu memiliki usia panjang seperti usia-usia manusia zaman dahulu. Seperti usia Nabi Nuh katanya hampir sampai 1000 tahun ya. Nabi-nabi yang terdahulu. Jin itu memiliki usia seperti itu. Jadi usianya sampai ada yang 1000 tahun, ada yang 800 tahun, ada yang 900 tahun. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang peramal mengetahui masalah-masalah yang telah lalu, bukan jin itu bisa mengetahui artinya seketika itu, bukan. Tapi dia hidup pada masa yang lalu. Misalkan kita ingin menanyakan masalah 80 tahun yang lalu, jin itu hidup 200 tahun yang lalu, dia pasti tahu dia. 200 tahun yang lalu ini yang terjadi, si ini begini, si ini begini, si ini begini. Dan itu dimanfaatkan oleh para peramal, dimanfaatkan oleh para dukun, ya, untuk menyesatkan manusia. Makanya jangan tertipu ya. Jangan suka datang-datang ke kayak dukun seperti itu, para peramal, karena mereka biasanya menggunakan jin yang usianya panjang sehingga mengetahui masalah-masalah kita yang telah lalu, tahu semuanya. Tahu misalkan apa yang kita lakukan pada tahun yang lalu, tanggal segini, bulan segini. Kalau jin yang rajin mungkin mencatat dia ya, dicatat tanggal segini gitu, dicatat sehingga dia buka catatan kalau lupa gitu. Oh tanggal segini melakukan ini, seperti itu. Bisa pahami Pak ya? Seperti itu. Oke? Habis waktunya? Jam 10? Ya. Jam berapa? Jam 10 kan? Oke? Ya, bapak-bapak yang berbahagia, sepertinya masalah tentang ilmu strategi setan menggoda manusia ini sangat panjang sebenarnya ya. Tapi mungkin ya waktu kita sangat terbatas karena mencari ilmu juga sebenarnya nggak boleh berlebih-lebihan. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin termasuk dijelaskan di sana, nyari ilmu juga nggak boleh berlebih-lebihan, karena kalau berlebih-lebihan juga akhirnya membuat setan juga bisa menipu kita. Kita punya aktivitas, mungkin punya kegiatan, bisa dijadikan alasan. Ya, kenapa sih bekerjanya belum masuk? Saya akan cari ilmu, saya cari ini, dijadikan alasan juga akhirnya. Nah, walaupun hanya 1 jam, tapi kewajiban kita adalah berusaha untuk memahaminya dan mengamalkannya. Mengamalkannya maksud saya mengamalkan kalau yang sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, amalkan. Tapi kalau yang sesuai dengan apa ajakan dari iblis, tinggalkan. Jangan ya. Jadi saya mau mengamalkan ajakan iblis, jangan, salah. Gitu ya. Yang diamalkan di sini adalah yang baik. Yang diamalkan di sini adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali baca ta'awuz. Insya Allah sholat berjamaah kita jaga. Kalau mungkin nggak salah sholat berjamaah di perusahaannya. Kalau mungkin jaga ya berjamaah. Ya, jamaah baca Quran. Mungkin kayaknya harus ada nanti misalkan online belajar Al-Quran. Mau? Nanti online belajar Al-Quran sama-sama. Nanti kita mau sekali ya. Ya, nanti kita misalkan baca sama-sama. Misalkan dari awal sampai akhir. Karena Al-Quran itu harus talaki namanya ya, harus dari awal sampai akhir. Karena banyak di ayat Al-Quran itu yang mungkin menurut kita benar membacanya,
karena kita nggak ngelihat guru, caranya salah. Contoh dalam Al-Quran ada la ta'manna. Kan tulisannya biasa la ta'manna. Tapi dalam ilmunya harus memonyongkan mulutnya kan? La ta'manna. Nah inilah yang perlu dilihat. Ada beberapa hal ya. Yang contoh yang lain, misalkan ada dalam Al-Quran itu misalkan sakta gitu. Sakta ya. Kalla bal misalkan. Itu kan berhenti sebentar harusnya. Tapi kalau yang tidak tahu dia akan lanjut bacanya. Nah inilah ada Al-Quran itu memang hal-hal yang memang perlu dipelajari lewat talaki. Artinya harus ada yang membimbing. Nah makanya insya Allah ya, paling tidak ya lancar membacanya, bagus makhrajnya insya Allah. Mudah-mudahan nanti kita ditolong oleh Allah. Siapa yang belajar Al-Quran, insya Allah dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Bapak-bapak yang berbahagia, saya mohon maaf ya kalau ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita akhiri dengan doa kita. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.